Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Mungkin sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mungkin Bapak mau absensi terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak masuk? Ada semua. Oke, ada semua. Baik. Mungkin pada pagi hari ini kita akan menerangkan tentang bagaimana cara merancang jaringan kabel, teman-teman. Sebelum kita untuk langsung ke materi, mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan terkait tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, tujuannya menjelaskan tentang fungsi bagaimana perangkat jaringan LAN itu. Kemudian mengidentifikasi urutan kabel yang digunakan dalam kabelan, yaitu kabel TIA/EIA568B. Kemudian melakukan crimping kabelan dengan benar. Kemudian yang keempat, menguji kabelan dengan tester. Dan yang kelima, menganalisis masalah sederhana pada jaringan LAN. Jadi mungkin hari ini kita tidak banyak teori, tapi kita akan lebih banyak melakukan prakteknya, teman-teman. Mungkin Bapak mau tanya sih, pernahkah kalian mengalami internet yang tidak terhubung padahal kabelan sudah terpasang? Nah, menurut kalian itu apa penyebabnya? Oke, silakan. Mungkin karena urutan kabelnya salah, Pak. Warna kabelnya. Oke, ada yang lain mungkin? Cukup? Cukup, Pak. Oke, benar yang dikatakan Pak Ali bahwa salah satunya yaitu salah satu penyebab terjadinya kabelan tidak ada internet. Nah, itu urutan kabel yang salah. Kemudian ada kabelan tidak terpasang sempurna dan proses crimpingnya yang keliru. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kabelan yang baik dan benar dan sesuai standar yang telah ditentukan oleh internasional, agar koneksi jaringan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita lanjut ke praktek pembahasannya, mungkin kita lebih mengenal dulu apa itu jaringan kabel. Nah, jaringan kabel adalah jaringan media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan komputer, yang dimana fungsi utamanya yaitu untuk mentransfer data antar perangkat dalam sebuah jaringan, yaitu untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, file atau sumber daya lainnya. Namun dalam jaringan LAN, nah itu kabel itu kita akan menjadi fokus utamanya. Kemudian dalam jaringan kabel itu kita ada beberapa jenis, teman-teman. Yaitu yang pertama ada BTP, kemudian ada STP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang kabel UTP. Mungkin sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Monggo, Mas Indra. mengapa kabel UTP itu lebih sering digunakan daripada kabel TV, koaksial dan lainnya itu Pak? Oke, baik, Bapak akan jawab. Karena untuk kabel UTP sendiri itu harganya itu biasanya tergolong relatif murah dan banyak digunakan pada area umum seperti perkantoran, sekolah, kemudian mungkin antar area yang cakupannya tidak terlalu luas, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin setelah kita mengenal tentang jenis-jenisnya, berbagai jenis jaringan kabel, mungkin kita lebih mengenal lagi tentang perangkat jaringan. Nah, di perangkat jaringan ini ada beberapa perangkat, yaitu ada switch, router, dan host atau client. Nah, teman-teman bisa melihat dari layar ini, yang dimana switch itu adalah pusat dari jaringan LAN atau sebuah perangkat keras yang menghubungkan beberapa perangkat. Jadi yang dimana untuk mentransfer dari host satu ke host yang lainnya atau klien.
Kemudian untuk router sendiri yaitu perangkat jaringan yang mengelola lalu lintas data antara jaringan lokalan dengan internet. Yang fungsinya itu sebagai penyalur rute paket data ke alamat IP yang akan dituju. Nah, kemudian host sendiri yaitu perangkat pengguna, yaitu mungkin seperti kalian sedang mengoperasikan HP, komputer atau laptop seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau kita sudah mengenal tentang jenis-jenisnya dan sudah mengenal tentang perangkat jaringan, nah mungkin sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat kabel yang benar, teman-teman. Nah, dalam instalasi kabelan ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada crimping, terus kabel UTP, konektor RJ45 dan tester. Yang dimana keempat bahan itu mungkin bisa pinjam nanti di laboratorium lab komputer. Nah, cara merakit kabel jaringan yang benar yaitu yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu kabel UTP, yang dimana kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan jaringan internet dari switch ke user, teman-teman. Kemudian ada crimping yang digunakan untuk memotong kabel UTP dan untuk mengunci konektor. Nah, crimping ini sangat penting karena jika kita keliru dalam mengunci, maka kita tidak bisa melepas, dan itu harus kita potong jika terjadi kesalahan. Kemudian ada konektor RJ45, yaitu alat yang digunakan untuk agar bisa dipasang ke port LAN. Kemudian yang terakhir adalah tester, di mana untuk mengetes apakah LAN tersebut sudah benar-benar berhasil atau tidak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, dalam proses mengirim kabel atau instalasi kabel jaringan kabel itu ada jenis, teman, yaitu ada kabel standar ETA 568A dan PIA 568B. Tapi untuk fokus kali ini mungkin kalian bertanya, Pak, apa bedanya kedua jenis ini, Pak? Nah, untuk bedanya kedua jenis ini tuh yang dimana untuk EIA 568A itu digunakan untuk antar perangkat ke perangkat, jadi mungkin antar laptop ke laptop atau komputer ke komputer. Nah, sementara untuk TIA 68B, nah itu digunakan untuk mentransmisikan data. Dalam artian biasanya digunakan untuk mengirim data atau internet dari router ke user, teman-teman. Nah, untuk cara merakitnya, langkah-langkah yang benar dalam merakit kabel yaitu yang pertama, kubas ujung bagian kabel UTP sekiranya mungkin 2 cm. Kemudian buka pilihan kabel, kemudian diluruskan kabelnya sesuai yang ada di gambar standar internasional ini. Kemudian setelah urutannya sudah sesuai, nah itu kita bisa potong dan kita letakkan ujungnya dengan menggunakan crimping. Nah, setelah dipotong itu kita masukkan kabel tersebut ke dalam konektor RJ45 dan usahakan pin tembaga yang ada di kabel itu bertemu dengan pin yang ada di konektor. Jadi kenapa kok harus sesuai, harus saling menempel? Karena kalau tidak menempel, maka mungkin salah satu dari 8 urutan ini tidak akan terbaca dengan tester, teman-teman. Nah, mungkin mungkin untuk urutannya yaitu ada urutan kabelnya, ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, jika kabel LAN tersebut sudah masuk ke dalam RJ45 dalam konektor, maka kita kunci dengan
menggunakan tang kering yang berada di bagian atasnya. Nah, untuk langkah terakhir, langkah yang paling penting yaitu kita lakukan pengujian teman-teman. Yang dimana pengujian ini menggunakan hand tester tersebut. Nah, dalam instalasi jaringan kabel terdapat kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, seperti urutan warna yang salah, kemudian ada kabel yang tidak masuk sempurna dan krimping yang kurang kuat. Nah, hal ini yang dapat membuat internet kita mungkin bisa sangat lambat atau mungkin untuk sinyalnya mungkin kurang kuat, teman-teman. Nah, untuk mungkin setelah kita materi, nah Bapak akan memberikan kalian sebuah project, yaitu mengisi LKPD ini, yang dimana nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, yang dimana mungkin setiap kelompok itu mendapatkan LKPD yang berbeda. Jadi nanti Bapak harap dengan adanya LKPD ini teman-teman bisa memahami materi tentang bagaimana caranya untuk membuat jaringan kabel yang benar dan sesuai standar internasional yang telah ditentukan. Nah, mungkin untuk kelompoknya Bapak bagi, yaitu mungkin sebelah sini garis 2 banjar ke belakang, kemudian yang depan 2 banjar ke belakang. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya mungkin Bapak kasih waktu 10 menit ya, teman-teman. Gimana? Ya, ini tadi masih diskusi, Pak. Oke. Ada yang masih? Saya bingung. Ya, maksudnya masih. Ini, Pak. Ini mungkin bisa dilihat ada gambar yang tapi kamu bisa menganalisis mana saja yang benar, kemudian Oh iya, urutannya ya benar yang salah. ya itu nomor 1 bagaimana dan kurang lebih aman. Oke, waktu kurang 1 menit. Pak, sedikit belakang. Silakan. Oke, waktu habis. Mungkin tiap kelompok bisa lagi. mempresentasikan hasil kelompok kerjanya. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pak, itu belakang ke Monggo, ya silakan. Ini sih Pak, untuk presentasi. Ya silakan. Mana kelompok 1? Sudah selesai Pak belum? Nah, mungkin kelompok 2 dulu ya. Baik, Pak. Berdiri ya, Pak. Ya silakan di tempat saja. Sambil melihat catatan ya, Pak. Saya perwakilan dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak. Nah, di sini tadi di kabel A urutan lampunya yang benar itu adalah 1, 2, 3, 6 itu menyala. Sedangkan yang 4, 5, 7, 8 itu mati. Lalu ini kondisinya salah. Nah, masalahnya ini adalah pin nomor 4, 5, 7, 8 itu tidak tersambung, Pak. Jadi karena ujungnya ditembakkan tidak menancap sempurna ke lempengan titik RJ45 atau kabel putus di bagian tengah. Lalu untuk nomor 2 itu lampunya itu kan menyala acak, tidak berurutan pada bagian remote. Ya. Kondisinya salah. Masalahnya itu karena susunan urutan warna kabel salah posisi atau tertukar. Lalu untuk nomor 3 itu urutan lampunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu menyala berurutan. Ini benar, Pak, kondisinya baik. Jadi
tidak ada masalah di sini. Jadi kesimpulan dari kelompok A itu menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerusakan fisik, yaitu kegagalan sambungan pada beberapa pin kabel A dan kesalahan penyusunan pada kabel B yang mengakibatkan arus data itu gagal ditransmisikan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Iya. Mungkin dari kelompok satu, silakan. Saya Pak, jadinya Pak. Oke, silakan Mas Ica. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili untuk kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu untuk menjawab LKPD yang diberikan untuk hasil pengujian yang nomor 1, yaitu lampu indikator pada line system dalam berurutan 1 sampai 8 itu kami menjawabnya ya. Terus yang kedua, ada kabel berfungsi dengan baik atau semua pin terhubung. Kami menjawab ya. Terus yang selanjutnya, koneksi ke perangkat lain switch atau PC itu jadinya berhasil Pak. Terus untuk kendala yang kita temukan pas coba bersama lampu-lampu tidak menyala karena potongan tembaga kabel hijau berada, namun sudah diatasi dengan memotong ulang dan crimping konektor baru. Untuk kami urutan warna kabel UTP-nya itu yang DIA atau EIA 568B Pak. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal dari kelompok 1. Oke, mungkin untuk proyek mungkin Bapak harap bisa teman-teman sekalian bisa memahami tentang bagaimana cara instalasi kabel yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, mungkin untuk sebagai penguatan tentang materi hari ini, mungkin Bapak akan bermain game dengan kalian, yaitu memberikan sebuah puisi. Yeay! Oke, mungkin bisa di scan. Oke, kalau tidak ada yang join lagi, Mungkin lagi Pak, jaringannya kurang. oke, Bapak mulai aja ya. Ya Pak. Boleh Pak. Nah, untuk mungkin pada peringkat 1 mungkin bisa Bapak sebagai tanggapan. Yang paling Siapa bawah ini yang ini. bergerakan? Saya. Oh, masih lah. Oke, nanti sebelum Bapak kasih kesimpulan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Gak ada? Tunggu Pak, tunggu. Oke, mungkin Bapak ambil kesimpulan untuk materi hari ini, yaitu jaringan sambungan digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang dapat saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain dengan perangkat switch sebagai pusat koneksi yang untuk mengatur jalannya transfer data. Nah, jaringan kabel selain itu dalam proses crimping itu harus dilakukan dengan sangat teliti teman-teman, karena kesalahan terkecil apapun itu dapat menyebabkan jaringan tidak dapat digunakan. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini, cukup sekian. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin memimpin doa? Ya Pak. Oke, Mas Rizal. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapat untuk mata pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dan selesai. Oke, terima kasih Mas Rizal. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman. Bapak pindah dulu ya. Iya Pak. Ya Pak.